kuadrat min D kuadrat kecil dikalikan Pi dibagi dengan 4. Ya, ini satuannya inch kuadrat. AF, luas aliran fluida, ya. Luas penampang bagian dalam pipanya, Pi per 4 kali D kuadrat. W besar, sama dengan 3,4 kali AM. Ini adalah berat pipa, ya. Berat pipa, satuannya pound force per feet. Ya. WW itu berat air yang diisi dalamnya. Ya. Ini formulanya adalah 0,433 kali AR. Ya. Ya nanti kalau fluidanya dalamnya bukan air, katakanlah minyak, SG-nya 0,8, maka ya tabel di WW ini, yang ini tabel ini dikalikan dengan SG-nya langsung, ya. Ya, ngerti ya? Dikalikan dengan apa, Indra, Mas Indra? WW-nya ini, kalau isinya minyak ini kan air. Katakanlah Iya, Pak. SG-nya 0,8, berarti dalam tabel ini harus dikalikan berapa? 0,8, Pak. SG-nya, Pak. Dikalikan 0,8, ya. Kan sudah diajari mekanika fluida ya? Siapa yang ngajar mekanika fluida? Mekanika fluida. Pak Susilo, Pak. Pak Susilo juga kan? Ya. Iya, Ya. Pak. Ya. Itu ya, bahwa SG itu adalah density suatu zat ya atau massa jenis suatu zat dibagi dengan berat jenis air pada suhu standar atau massa jenis air pada suhu standar gitu ya. SG sama dengan rho zat per rho air suhu standar gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian berat jenis itu adalah massa jenis dikalikan dengan apa? Percepatan gravitasi dibagi dengan percepatan gravitasi Newton kan itu ya. Ya, berat jenis gamma sama dengan ya SG dikalikan dengan apa? SG ya. Berat jenis apa? Berat jenis adalah apa tadi? Gamma sama dengan rho dikalikan dengan G per GC. Density dikalikan dengan percepatan gravitasi bumi dibagi dengan percepatan Newton, ya, gravitasi Newton. Ya, itu. Ya. Nah, volume adalah berat jenis dikalikan dengan luas area kan gitu, luas penampang kan gitu ya. Nah, ini. Nah, contohnya sekarang, contohnya. Oh, sebentar. I itu apa? I adalah momen inersia. Ya, hubungannya adalah AM kali RG kuadrat, jari-jari gerasi. Atau sama dengan 0,0491 kali D pangkat 4 besar, di luar dikurangi diameter bagian dalam pangkat 4. Ya, satuannya semuanya dalam inci. Jadi ini satuannya ini adalah in pangkat 4. Z adalah momen tahanan, ya bending atau section modulus. Satuannya in pangkat 3, yaitu 2 kali I per D atau 0,0982 kalikan D pangkat 4 dikurangi D kecil pangkat 4 dibagi dengan D besar. Nah, kenapa kita harus belajar ini? Nah, nanti belajar ini karena I sama Z ini adalah untuk menentukan kemampuan daripada pipanya, ya. Kalau pipanya semakin besar, maka dia semakin kokoh, ya. Apalagi sudah besar, tebal lagi, ya semakin kuat, gitu, ya. Lain kalau pipanya kecil, ya, kecil, ya ini kurang kuat, kan itu ya. Maka nilai I sama Z-nya semakin rendah, gitu ya. Nih, nah selain itu di dalam operasinya pipa kalau sudah digunakan ini akan mengalami abrasi atau korosi, ya. Kalau sudah mengalami abrasi atau korosi maka diameter bagian dalam pipanya D kecilnya ini akan semakin lebih besar, semakin melebar dia, semakin lebih besar. Kalau lebih besar maka nilai I-nya juga akan semakin berubah, ya, maka akan semakin lebih kecil karena dia menipis kan itu, ya. Ngerti ya? Termasuk nilai Z-nya juga, ya. Maka tinggal masukkan di sini. Ya, rumusnya ini gampang sekali, ya. Nah, contohnya sekarang, diameter nominalnya ya yang cetak tebal ini, nominal yang cetak tebal ya, 18 inci. Di luarnya adalah D besar dan 0,405 inch ya. Di sini schedule ketebalan ya, ada schedule 40 80 ya.
Tadi Pak Tugas sudah menyampaikan, schedule 40 masih setara dengan standar, itu kalau sampai diameter nominalnya 10 inci. Sedangkan yang schedule 80 sama dengan extrastrong, kalau diameter nominalnya sampai 8 inci. Ya, nih, kamu lihat sekarang, yang schedule 40 sama standar. Tebalnya di sini adalah 0,068 inci. Ya. Kalau dibandingkan dengan schedule 80, atau extra strong maka tebalnya 0,095. Ya, ini ya, semakin tebal dia. Nah, kalau semakin tebal maka tentunya diameter bagian dalamnya akan semakin apa? Semakin lebih kecil. Ya, karena diameter bagian dalam adalah diameter luar ya dikurangi dengan 2 kali ketebalannya, kan gitu. Ya. Nah, ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat W-nya sekarang air, diisi air. Maka setiap satu panjang feet untuk schedule 40, maka berat airnya adalah 0,245 pon fos per feet per 1 feet panjang. Sedangkan untuk schedule 80, karena semakin tebal, maka nilai WW-nya adalah berapa tadi? Ini ya, 0,016 pon fos per feet. Jadi semakin apa? Semakin ringan ya berat airnya gitu. Ya, ini nilai setnya juga begitu. Kalau semakin tebal maka dia akan lebih besar. Ya, 0,006 inch pangkat 3. Kalau semakin nipis semakin kecil 0,052 dan seterusnya. Ya. Kita lihat sekarang yang ini. Ini pipa yang 3 inci ya. Schedule 40 masih sama dengan standar. Ini masih sama, Ya. Kemudian yang schedule yang diameter sampai 4 inci masih sama, 40 standar. Ya, ini juga sama. Schedule 80 masih sama dengan extrastrong. Ya. Kemudian yang ini yang 8 inci. Schedule 40 masih sama dengan standar, ya. Schedule 80 sama dengan extrastrong. Masih sama nilainya tebalnya. Begitu 10 inci, maka 40 schedule 40 sama dengan standar, masih sama, ya. Nah, bedanya yang schedule 80. Ya, 80 enggak ada pasangannya dia. Ya, extrastrong akan berpasangan dengan schedule 60 itu. Ya. Di dalam perhitungan ketebalan pipa nantinya, kalau dari hasil hitungannya itu lebih kecil, tidak ada dalam tabel angkanya, maka harus diambil yang di atasnya. Yang pertama, yang kedua sudah diambil di atasnya, kemudian diambil secara umum yang sering dijumpai di pasaran, gitu ya. Jangan hanya bisa, diambil lebih atasnya, tapi di pasaran sulit ya, sulit dipasang itu nanti, ya. Wijaya Tandra, nah Wijaya Tandra ini, tuh hilang lagi. Mana Tandra? Nah, izin ke toilet, Tandra. Wijaya Pak. Hah? Wijaya izin ke toilet di kolom chat tadi Pak. Nah, itu loh. Kamu kemana? Mau buang air kecil Pak. Itu. Oh ya pas ya. Apa namanya? Pak Tugas kok feelingnya itu pas ini, kok nggak ada gitu ya. Ya. Tadi apa tadi ngomong Pak Tugas sama tadi? Lupa ini. Apa Mas Hendra tadi pertanyaannya? Apa yang ditanyakan Pak Tugas apa? Oh ya, kalau tebalan dari hitungan ya tidak ada pada tabel maka harus diambil yang bagaimana Tandra, Mas Tandra? Diambil tebal yang bagaimana? Bisa diulang Pak? Loh, kalau dari hasil hitungan ketebalannya itu tidak ada angkanya pada tabel, maka langkah pertama harus memilih ketebalan yang ada pada tabel yang apa? Yang lebih besar atau yang lebih kecil? Besar Pak. Lebih besar di atasnya, ya. Kemudian lebih besar, kemudian dilihat lagi di pasaran itu, di market atau di pasaran ada enggak? Kalau enggak ada ya jangan dipilih, ya. Nanti pesan lagi, agak sulit, ya. Jadi dipilih agak besar, tapi ada juga yang sering dijumpai di pasaran itu, ya. Ya, bisa ngitung tapi harus bisa dipasang itu.
Ya. Mm-mm. Ya. Ya, Pak. Oke. Kemudian schedule 10, sorry, diameter 10, ya ini 80 nggak akan sama dengan extra strong. Kalau tadi kan 8 inci masih sama, yang 10 nggak bisa. Tapi schedule 40 masih sama, ini 40 ini, ya masih bawah ini sama dengan standar, ya ini. Nah, ini juga siapkan sampai diameter 42, ya. Nanti ada juga pipa yang di atas 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56 ada, ya. Sampai 66 pun juga ada, ya. Ya. Ya, 66 inci juga ada. Orang masuk di dalam pipa juga ada itu. Berarti kan ukurannya semakin besar itu, ya. Ya. Pernah lihat nggak AMSA? Gimnastiar. Pipa yang besar, orang pekerja bisa masuk di dalamnya. Iya, Pak. Ya, itu bisa masuk gitu, ya. Nah, ini yang BWG sekarang. Ya, BWG 0, 8, 9 sampai 17, 18 sampai 25. Ketebalannya kalau semakin semakin besar BWG-nya ini maka apa namanya ketebalan apa? Ketebalan dupnya akan semakin apa? Semakin tipis, ya, semakin tipis, ya. Ini ada satuan inci, ada satuan milimeter, ya, tuh. Nah, dari sini ada yang ditanyakan enggak nih? Rizky Bande. Loh, bisa ya, sekarang nyata nih bisa ya Rizky Bande. Bisa gitu, Bre. Gimana caranya? Kok bisa nih? Caranya gimana kok bisa tadi ini? Tadi kan pakai HP. Sekarang bisa ini, ya. Kamu apakan itu? Saya login kembali, Pak. Oh, login kembali ya, 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 ya. Ada yang tanyakan Bande, Rizky Bande? Cukup, Pak, jelas. Nah, gimana jelas? Mantap ya. Wah, punya anak kalau diajari sekali aja dah cospleng gitu kan. Mantap. Nggak rugi nih waktu tugas ngajarnya ini ya. Ya, paham. Ya, langsung membumi ya. Gitu ya Warzana ya. Ya Mas Warzana. Ada yang kamu tanyakan Mas Warzana? Boten, Pak. Boten. Wah, apalagi boten malah ini. Ya, membuminya sudah mendasar ini ya. Katarina Walten? Sing paham? Iya, Pak. Paham, Pak. Paham. Melin? Izin bertanya, Pak. Paham? Izin bertanya, Pak. Sebentar saya tanya Melin dulu. Sing paham atau udah paham? Udah paham, Pak. Apa? Udah paham, Pak. Alhamdulillah. Siapa yang tanya tadi? Rian, Pak. Siapa? Rian informasi, Pak. Rian. Mana Rian informasi? Yang Sebastian, Sebastian, Pak. Rian Jempermasi. Ya, Pak. Wah, yang dari Jayapura ini, ya. Kumisnya tebal. Kumis tebal, Jayapura. Sorong, Pak. Lama di Tanimbar. Oh, di Sorong. Wah, Sorong. Jeffman, dekat Jeffman, bukan? Dekat Jeffman, lapangan terbang, Jeffman. Enggak? Kurang tahu, Pak. Soalnya besar di Tanimbar, Pak. Gimana? Oh, besar di Tanimbar ya. Oh, ya, 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 ya. Ya, Pak Tugas sudah sampai Jeffman juga. Sorong. Wah, kemana-mana. Gimana, Rian? Apa yang kamu tanyakan? Gini, Pak. Kalau pipa yang ukurannya 78 inci atau 1,8 meter itu orang udah bisa masuk belum, Pak, ke dalam pipanya? Gimana? Kalau pipa yang ukurannya 78 inci atau 1,8 meter itu orang udah bisa masuk ke dalam pipanya atau belum? Masuk. Ya, tapi kalau orang bule ya nggak bisa masuk, harus nunduk ya jalannya. Ya.
Kalau orang kita kayak Melin itu bisa masuk, bisa lari kenceng ini situ, ya. Nah, ya kayak Vijay Tandra bisa lari itu, ya. Rizky Bane bisa, ya. Kalau Rian Jampormase juga bisa. Ya, tinggimu berapa tinggimu? Tingginya berapa kamu? 174 Pak. Oh, 174 tuh bisa lari. Kalau 1,8 kan bisa. Ya, bisa lari ya, ya kan? Asal jangan lompat-lompat aja ya. Iya. Ya, apalagi si siapa namanya itu? Si siapa namanya? Sebentar. Etara Simano ya, bisa lari kenceng itu. Ya, lompat pun sanggup dia, nggak akan kena apa terbentur dengan dinding atasnya itu ya. Masuk di pipa 1,8 meter itu masuk kan kamu ya. Tinggimu berapa? Eta. 162, Pak. Oh, masih bisa. Kali Pupin tingginya berapa? 165, Pak. Wah, bisa. Yang agak sulit ini si anu ini, siapa? Sebentar. Ini agak sulit ini si siapa namanya? Sebentar. Asraf ini. Mana Asraf ini? Asraf. Mana Asraf ini? Mana Asraf ini? Nah, Faidil Asraf. Loh, kok tertawa kamu? Faidil Asraf. Kamu tidak fokus ini tidak fokus ini. Kamu di mana kamu posisinya, Faidil Asraf ini? Mana dia? Mana Indra dia? Kok lari dia? Indra. Mana Faidil Asraf ini? Pak. Ada, Pak. Cuma yang masih terkendala mic-nya tadi, Pak. Nah iya, kendala ya harus harus apa namanya? Harus carilah mana dia wajahnya kelihatan ini. Ada wajahnya? Ada, Pak. Gimana sih? Mana sih? Tuh, kok nggak ada dia tuh. Kok nggak ada Mas? Bentar Mas. Oh ini ya, gimana Faidil ini? Ya gimana? Nanti gantilah. Masa seperti nonton film bisu ini? Seperti nonton film bisu ini? Itu masih di mute. Nah, nggak bisa. Itu suruh ganti itu. Ganti pakai HP aja. Suruh pakai HP aja Mas Hendra. Iya, Pak. Ya. Ya, nggak bisa dengarkan dia ngomong apa. Ngomong salah jadi benar, ya, ngomong benar jadi salah ini. Saya nggak tahu ini. Ya. Oke. Sekarang ukuran panjang pipa. Ya. Ukuran panjang pipa. Ya, ada yang namanya uniform length, panjangnya 21 feet. Normal length 12 feet. One of random 8 sampai 16 feet ya. Jadi one of random 8 sampai 16 feet. Begitu dia 12 feet tidak dikatakan one hot random, dia namanya normal length. Ya, tapi dia masuk keluarga one hot random ya. Ada yang single random 16 sampai 22 feet. Begitu panjangnya ada pipa 21 feet tepat, maka dia tidak bisa dikatakan single random. Ya, dia mempunyai nama sendiri namanya uniform length. Kemudian ada juga yang double random 40 feet cut length. Ini adalah panjangnya sesuai dengan permintaan. Oh, saya ingin panjangnya semeteran ya, dipotongkan semeteran ya, gitu. Namanya cut length. Jenis sambungan pipanya ya, ada sambungan las, sambungan soket, sambungan ulir, sambungan vensa, spiko, batris ya, ini ada ya. Ya, sambungan las jelas tentunya semakin kuat ya sambungannya. Ini sambungan las ini. Ya, ini sambungan las. Biasanya digunakan untuk fluida yang berisiko tinggi ya. Kemudian kekuatannya tinggi, dibutuhkan kekuatan tinggi ya. Untuk suhu yang tinggi, cocok untuk sambungan las. Ya. Fluidanya yang berisiko
Loh, itu bisa malah tertawa-tawa sama saudaranya itu, Pak Izin Asraf itu. Tapi nggak fokus ya. Ya, tuh. Dan kali pakai HP itu ya. Pertemuan berikutnya Mas Hendra, ya. Enggak. Iya, Pak. Nah, nanti suruh dia pakai HP ya. Pokoknya jangan saya bermasalah. Iya, Pak. Ya, itu. Kemudian yang ini welded socket joint, namanya welded socket. Socket ini berarti ada diameter kecil, ini ada yang besar, masuk gini, namanya socket ini socket. Ini besar, ini kecil, masuk. Terus dilas, ya, itu namanya welded socket. Ya. Kemudian sambungan ulir, ini ujungnya ada ulirnya ini. Ini biasanya untuk servis tekanan rendah. Pelidahnya tidak berisiko, ya, air itu cocok, ya, udara cocok. Tapi kalau gas jangan, ya. Ini ya sambungan ulir. Ada sambungan flan, ini flan, sambungan flan, ya. Sambungan flan ini untuk servis tekanan tinggi bisa, tekanan menengah bisa, pelidahnya yang berisiko juga bisa. Keuntungannya banyak sekali, yaitu kalau kita mau merepair atau memperbaiki ya atau mengganti pipa ya, maka dengan cepat kita membongkar, melonggarkan mur bautnya ini, mesin baut enatnya atau start bolt ya. Ya, lain kalau ini kalau sambungan las semua, ini harus dipotong. Nah, kalau dipotong ya timbul panas bisa kebakaran gitu ya. Ini. Nah, kemudian ini pipa baja, ada seamless, ada welded, ada pecor, ya. Yang seamless ini tanpa kampuh sambungan, dibuatnya dari baja karbon atau stainless steel yang masif, yang padat, ya. Kemudian diberikan panas sehingga dia memijar, kemudian bagian luar sepanjang dinding pipanya ini disanggah oleh ini. Disanggah oleh roll-roll ini ya, fungsinya adalah menjaga keselindrisan dan juga menjaga kelurusan sepanjang pipanya ya. Ini tujuan daripada rollnya ini. Kemudian ada mandrilnya ini ada digunakan untuk membuat lubang bagian dalam ya, ini dibuat lubang bagian dalam ya. Ini memijar ini ya, ini biasanya dibuat pada ukuran pipa yang kecil biasanya, yang seamless itu ya. Kemudian pipa welded, pipa baja welded yang dilas, ya. Macamnya ada yang butt welded, lap welded, double welded, sama electric resistant welded, dan ada spiral, ya. Kalau yang non spiral, yang welded ini, ya, tergantung dari lebarnya plat. Kalau lebarnya plat tertentu ya tentunya ya akan tertentu gitu. Ini ya, ini. Nah, ini ya, ini jadinya begini. Nah, ini ya. Ini untuk lebar tertentu ya. Karena diameter dikalikan dengan pi 3,14 adalah dapat lebar ini. Ya, ini lebarnya ini ya. Dapat lebarnya ini ya, ini. Ya, ini kalau di roll begini ya, dibagi pi maka akan dapatkan diameter ya. Karena keliling sama dengan apa? Keliling sama dengan pi kalikan diameter. Ya, itu. Lain kalau yang spiral, ini spiral yang bawah. Ya, spiral itu bisa dibuat untuk ukuran yang diameter besar, bisa. Ya. Ya, tidak terbatas yang spiral. Ya. Ini ya, karena dibuat seperti ini, puntiran-puntiran apa namanya, seperti screw atau skrup. Ya. Gitu ya. Gimana Indra? Itu loh Mas Indra. Yang spiral. Indra. Iya, Pak. Ya, jadi yang spiral itu ukuran lebarnya plat kecil bisa dibuat ukuran diameter nominal yang lebih besar. Besar. Ya, itu. Ya, itu. Lebih besar nggak bisa, ya. Itu. Bagaimana Juna Septori? Iya, Pak. Betul. Ya, yang apa? Yang spiral, ya. Yang spiral ini bisa dibuat dari ukuran lebar plat yang kecil bisa ya, untuk mendapatkan diameter yang lebih
besar, ya untuk spiral ya. Tapi kalau non spiral nggak bisa. Ya. Kalau yang electric resistant welded ini las jahit, ya las jahit, ya. Contohnya kalau kita punya sepeda motor ya, ada tangki bahan bakar di bawahnya, ya bawahnya tangki bahan bakar itu kan kalau kita raba kan las jahit itu namanya, ya las jahit, ya seperti menjahit baju itu loh, itu las jahit namanya, ya atau dikenal dengan resistant welded spiral welded, ya itu, ya tuh. Nah, ada juga yang dari cor. Dicor ini berarti ya dituang, ya besi cor, cast iron, besi tuang, ancuran, ya ini dituang, ya itu. Nah, contoh fisiknya untuk spiral welded itu yang ini. Ini ada apa? Ada las-lasannya ini. Ini biasanya digunakan untuk pipeline, ya. Spiral welded ini digunakan untuk apa? Catenary welding. Spiral welded biasanya digunakan untuk apa ini? Hah? Layanan apa? Pipeline, ya itu, ya bisa, ya itu, ya. Kemudian ini proses fabrikasinya yang seamless itu, ya ini, ya ini dalam keadaan memijar, yang ini baja karbonnya, kemudian langsung mandrilnya dimasukkan, membuat suatu lubang. Tapi bagian luarnya sepanjang pipa ini ditumbuh berbagai macam mesin roll. Tujuannya adalah untuk apa? Farhan Tantra Fardana. Untuk apa tujuannya? Pelurusan, Pak. Ya, kelulusan. Ya. Kemudian yogi untuk apa? Yogi. Selain untuk kelulusan sepanjang pipanya, yang kedua untuk apa? Untuk Ayo supaya Mas Yogi. ya Pak, Apa? untuk mendatarkan Pak. Mau mendatarkan. Tekanan. Wah, apa mendatarkan? Udah. Lurus dia Pak. Enggak lah, maka mendatarkan. Oh. Kiratsi. Nah. Untuk apa kiratsi? Raja Simanjuntak. Nah. Untuk mempertahankan dudukannya Pak saat diputar. Oh, enggak begitu. Ras Sanjani. Ras Sanjani. Untuk apa? Untuk menjaga kelurusannya, Pak. Oh, sudah dijawab loh sama temanmu tadi. Saul Friansah. Dwi Yuliandro Siregar. Ya, Pak. Nah, untuk apa? Ini apa pasangan rollnya ini? Sepanjang apa? Badannya ini, badan pipa untuk apa? Mungkin untuk menekan bahannya, Pak, supaya bisa bentuk gitu, Pak. Yaitu untuk menjaga keselindrisannya, nah, supaya tetap bulat itu, tidak benjol. Ya, kalau benjol ya nanti pipanya gimana? Pipa benjol nanti. Ya, kayak seperti apa? Seperti melon. Ya, masa pipa seperti melon kok benjol gitu, kok aneh gitu ya. Ya, pipanya harus silindris ya. Ya, itu. Raf Jasani, pernah makan melon kamu? Ya, pernah, Pak. Oh ya, pernah makan buah ini, timun mas? Pernah, Pak. Oh ya, syukur ya. Banyak-banyak itu ya, makan buah-buahan biar sehat, imunnya biar bertambah gitu ya. Ya, bagus. Jadi untuk menjaga keselindrisan, yang kedua adalah untuk menjaga kelurusan sepanjang pipanya ya. Nah, ini yang electric welded ini ya. Ini jadi di roll, kemudian membentuk roll ini, pipa lembaran tadi itu akan menutup, melingkar-lingkar menutup ini ya. Ini. Nah, sini bisa menutup baru ini ya. Diapakan namanya? Di sanggah oleh mesin roll yang banyak ya. Tujuannya supaya selain bulat, silindris, dan juga supaya panjangnya
ya tidak mengalami defleksi, ya ini, ya gitu ya. Jelas ini, jelas nggak ini? Afitu Husni, jelas nggak Afitu Husni yang jalan Pak Tugas? Iya Pak, jelas Pak. Alhamdulillah, jelas ya, mantap. Nah ini pabrikasinya ya, ini pabrikasi pipa spiral welded. Nah ini lebarnya nggak tahu lebar-lebar ya, tapi bisa untuk membuat diameter yang besar ya ini. Ya ini prosesnya ya, pertama gulungan plat ini kalau dikeluarkan dari gulungannya dia jelas masih melengkung dia. Nah, supaya nggak melengkung ya digiles ulang ya menjadi rata. Nah, selain itu juga di pinggirnya ini dipotong-potong ya, sepanjang bahan pipa ini pinggirnya dipotong-potong ya. Ini ya, setelah dipotong kemudian juga di roll lagi supaya rata ya, kemudian ya, kemudian diisi ya. Nih. Ya. Nah, nih ada juga yang pakai X-ray ya. X-ray tujuannya adalah untuk mengecek, karena ini banyak las-lasan, risikonya adalah khawatir kalau rusak, cacat lasnya sehingga mudah bocor gitu ya. Maka ada juga yang full radiografi. Ya, kalau dilakukan full radiografi, pengelasan apakah spiral, apakah ERW, maka kekuatan sambungannya 1. Ya, jadi kalau sudah dites dengan radiografi secara keseluruhan sepanjang pipa, ya, dan tidak cacat hasilnya, maka kekuatan sambungannya dianggap 1, ya, seperti kekuatan logam induknya, ya itu. Nah, kemudian kondisi permukaannya pipa ini ya ada yang namanya oil. Oil itu berarti setelah dipabrikasi walaupun masih ada minyaknya masih dispray lagi dengan minyak luar dan dalam dispray. Tujuannya supaya tidak karatan, korosi selama transportasi maupun selama penyimpanan ya. Itu yang namanya oil. Kemudian dry ini berarti kuncinya adalah ya. Kemudian dry itu adalah minyak-minyak yang dari mesin membuat pipa itu yang menempel pada pipa yang sudah jadi itu dikeringkan, ya dikeringkan sehingga tidak ada minyak lagi. Resikonya korosi selama transportasi atau selama penyimpanan di gudang. Ya, kalau bare ini artinya apa? Ya sudah minyak yang menempel hasil pabrikasi buatan pipa dibiarkan apa adanya, ya tidak perlu disemprot lagi dengan minyak. Kalau internal coating berarti dalamnya disemprot dengan apa? Dengan lapisan minyak atau dengan semen sama pasir. Ya, itu. Ada juga external coating. Ya, juga bisa dicat. Kemudian juga bisa di semen ya. Ada yang internal sama all external coating. Jadi bagian dalam dan luarnya juga di lining atau di semen atau di cat. Fungsinya adalah bagian dalam pipa untuk mencegah jangan korosi, ya. Jangan korosi karena fluida. Kemudian kalau di luar adalah jangan korosi oleh lingkungan. Ya, contohnya kalau pipa di semen, ya ini bisa dipasang di dalam air, ya air payo, air air asin, ya supaya dinding luar pipanya aman maka di semen bagian dinding luarnya. Bagian dalamnya supaya tidak korosi bagian dalam, maka di semen atau dicat. Nah, semen itu baik luar dan dalam yang dilakukan pada pipa itu supaya kalau ditanam di laut atau di air maka dia tidak mengapung, ya, gitu. Sebagai pemberat fungsinya, ya. Itu. Kemudian ujung pipa, ini ujung pipa, ya. Ujung pipa ini ada yang plain end, yang rata, ya. Kalau rata ini berarti biasanya ketebalannya sampai di bawah 6 mili, tipis, ya nggak usah ditiru seperti ini.
Kalau ditirus nanti ketebalannya apa ujung pipanya akan semakin tipis nanti. Begitu disambung dengan las, nah, ini leleh nanti ya. Makanya harus diisi dengan apa? Diisi dengan apa? Ya. Itu. Ya. Kemudian kalau bevel N ini tebalnya 6 mili sampai ke atas. Ada juga yang double bevel N, ada yang tipe U, kampuhnya. Sudut kampuhnya ini adalah 37 derajat. Ya. Ya, tebalnya minimal 6 mili. Stitch N berarti skru yang ini ulir. Biasanya digunakan untuk layanan tekanan rendah gitu. Dan fluidanya fluida yang tidak bermasalah. Ya, seperti air, itu udara, cocok ya. Itu. Ya. Raf Jasani yang ulir tadi untuk apa? Yang ulir? Raf Jasani. Apa? Apa? Nah, pasti Maaf, masih Pak, bisa mohon maaf Pak, bisa diulangi pertanyaan. Apa tadi pertanyaannya apa tadi? Lupa saya. Untuk ulir itu, Untuk ulir, Pak, kegunaannya. kegunaannya untuk Ulir apa? itu digunakan Apa itu? untuk apa? Ulir digunakan untuk fluida yang tidak berisiko. Contohnya untuk air, juga untuk udara, kan gitu ya? Ya, dilakukan pipa yang ujung sambungannya pakai ulir. Iya Pak. Ya, tapi kalau gas, petrokimia lah, jangan pakai ulir, bocor risiko terbakar nanti, ya. Oke. Nih panduan besi dan baja menurut komposisi kimianya, ya. Ya, kandungan yang dinamakan baja itu adalah unsur utamanya besi, Fe, ferro, ditambah dengan karbon. Nah, ya. Namanya baja berarti baja karbon berarti kalau secara material secara umum batasannya adalah 1,5% karbon. Ya, karena baja karbon itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, baja rendah, baja menengah, sama baja tinggi. Ya, baja karbon rendah, baja karbon menengah, dan baja karbon tinggi. Ya, baja karbon rendah itu kandungan karbonnya 0,025 sampai 0,3%. Karena masih rendah maka dia masih lunak, gampang dibentuk, gampang dilas, disambung las. Ya, tapi tidak bisa dikeraskan, tidak bisa di-hardening. Ya, tidak bisa di-hardening, dikeraskan tidak bisa. Ya, tidak bisa dikeraskan sampai ke inti-inti logam. Ya. Ya. Kalau baja karbon menengah bagaimana, Raf Jasani? Kandungan karbonnya berapa? Loh, Raf Jasani. Esmi, Raf Jasani. Iya Pak. Baja karbon menengah itu berapa kandungan karbonnya? 0,35 sampai 0,50 derajat Celcius. Loh, ngawur ini kok derajat Celcius itu loh. Persen, Pak. Ngawur sekali nih. Nah, ngawur ini. Jangan ngawur ya. Ini persen karbon kok derajat Celcius itu loh gimana? Itu suhu. Betul nggak Yuna Semtori? Yuna. Iya, Pak. Yuna Semtori. Kalau derajat Celcius itu satuan apa? Suhu, Pak. Nah, suhu kan gitu. Ya, suhu. Ya, prayoga. Ya. Prayoga. Ya, Pak. Nah, kalau apa namanya? Persen karbon ya. Kandungan baja karbon tinggi itu batasannya berapa? 1,7 derajat Celcius, Pak. Nah, benar nggak ini Rifat Zaki 1,7 derajat Celcius.
persen, Pak. Hah? 1,7%. Enggak, ini derajat Celcius tadi. Benar. Loh, Rifat Zaki, mana Rifat Zaki ini? Tes. Benar nggak yang disampaikan tadi? Putus-putus, Pak. Loh, yang putus-putus ini apa yang putus-putus ini? Eta Resimano, benar nggak? Benar, Pak. Tapi tadi Prayoga salah ini, Pak, sebut 1,7%. Yang benar? 7 derajat Celcius, Pak. Dia ngomong apa? 1,7%, Pak. Bukan Celcius kan? Iya, bukan, Pak. Oh, ya, ini yang fokus ini, ya. Ini. Nah, ya. Nah, baja karbon ini, ya, dia akan mempunyai kekuatan yang paling tinggi kalau karbonnya sampai 1%. Ya, 1% itu kekuatan yang paling tinggi. Ya, 1% karbon itu kekuatan tinggi. Ya, melampaui 1% kekuatannya nggak tinggi, kekerasannya tinggi. Ya, saya ulangi lagi, baja karbon itu kalau besi dicampur dengan karbon, jadi karbon itu selain sifatnya mengeraskan juga dia memperkuat. Ya, kalau karbonnya naik terus sampai menuju 1%, maka baja karbonnya akan semakin kuat dan semakin keras. Tapi kalau kandungan karbonnya melampaui 1%, maka kekerasannya semakin tinggi, tapi kekuatannya berkurang. Dia akan rapuh nanti, ya. Jelas ya? Itu. Nah, jadi maksimumnya berapa? Merin dan nilai kali pupin supaya maksimum kekuatan. Berapa kandungan karbonnya? 1%, Pak. Berapa? 1%, Pak. Ya, bagus. 1%. Nah, ini fokus ini, ya, fokus ini, ya. Ya, oke. Nah, kalau besi tuang itu kandungan karbonnya ya di atas 1,5 atau 1,7, ya, itu di atasnya, ya. Kandungan karbonnya tinggi, sifatnya keras, rapuh, kan gitu, ya. Macamnya ada besi tuang kelabu, putih, sama noduler, ya. Yang paling banyak digunakan untuk pipa, fitting, sama valve itu besi tuang kelabu sama besi tuang noduler. Ya, noduler sama kelabu. Kalau putih enggak, putih ini sangat keras, ya. Ini biasanya digunakan untuk ini, ya, untuk apa namanya, untuk nozzle katakanlah untuk sandblasting, ya, untuk sandblasting, ya, untuk sandblasting, ya, untuk sandblasting, ya. Jadi apa namanya, yang dialirkan adalah pasir silika yang kering kemudian dihembuskan oleh udara bertekanan tinggi. Nah, ya. Sehingga partikel sandblasting atau pasir besi, ya, atau pasir silika itu kalau kontak dengan besi tuang putih dia akan tahan, ya, karena besi tuang putih mempunyai sifat kekerasan yang sangat tinggi tapi sangat rapuh, mudah pecah gitu, ya. Oke. Nah, yang sering digunakan adalah besi tuang kelabu sama besi tuang noduler, termasuk dengan besi tuang paduan, ya. Biasanya paduan ini digunakan untuk memperbaiki sifat mekanik daripada material, ya, fitting maupun pipa. Kemudian pada baja karbon rendah ini sering digunakan untuk material-material pipa, material-material profil, ya, untuk kegiatan konstruksi. Ya, ini. Sedangkan yang karbon sedang ini digunakan untuk komponen mesin, ya, contohnya seperti poros, kemudian bearing atau bantalan, kemudian apa namanya, poros bantalan, ya, banyak sekali, ya, karbon sedang ini, ya, roda gigi. Nah, ini karbon sedang. Yang baja karbon tinggi ini digunakan untuk ini alat punch, ya, mesin press, untuk menekan mesin press, ya. Kemudian juga digunakan sebagai chisel ini, ya. Kemudian bisa digunakan sebagai ini apa namanya, alat stempel, ya. Tukang pos itu pakai baja karbon tinggi, ya, untuk menstempel apa, meterai atau untuk menstempel apa namanya,
stempel perangko, ya, ini baja karbon tinggi, ya, itu, ya. Nah, yang digunakan untuk pipa, ya, maupun fitting maupun valve adalah baja karbon rendah, ya, karena mudah ditekuk, mudah dibentuk, kemudian juga mudah dilas, ya, itu. Kemudian untuk baja paduan, ini ada bajuan rendah sama bajuan menengah, ya, ini, ya, semakin rendah paduannya ya berarti sifat mekaniknya bertambah sedikit. Tapi kalau baja paduan menengah berarti tambah banyak, berarti sifat mekaniknya diperbaiki lebih baik, ya. Kemudian baja tahan panas atau baja tahan karat, ya, stainless steel ada, baja tahan apa, karat, ya. Nah, ini ada baja karbon rendah juga, ya. Ciri-cirinya adalah warnanya putih, ya. Baja tahan karat itu warnanya putih, ciri-cirinya, ya. Kemudian kalau didekati dengan besi sembrani atau besi magnet, maka daya magnetnya kecil, rendah, gitu, ya. Bahkan tidak nempel, ya, karena itu adalah sifat-sifat dari baja tahan karat, ya. Itu digunakan kapan? Ya, itu digunakan untuk fluida-fluida yang sifatnya mudah mengkorosi, ya, itu. Ya. Kemudian juga ada baja ini tahan panas juga ada, ya. Ini biasanya digunakan untuk kolom-kolom HE atau kolom-kolom tower di di kilang, ya, itu. Nah, ini mesin peralatan-peralatan tanur, ya. Diajari Pak Hafiz nggak ini materialnya? Aduh, material. Belum, Pak. Duh, masa belum? Soalnya kemarin pas hari libur, Pak. Yang tingkat satu. Belum, Pak. Oh, belum ya? Oh. Soalnya perlu ini, ya, perlu, ya. Kenapa Pak Tugas menyampaikan ini, hanya mengingatkan kembali? Karena di dokumen sertifikat pipa itu jelas akan dituliskan, ya, material pipanya itu platnya itu diolah pada tanur apa awalnya, kan gitu mestinya. Tertulis itu di sertifikatnya, ya, itu loh. Ya, aktenya, ya, akte barangnya itu dituliskan, oh dia diolah pada tanur yang namanya tanur paddling furnace atau tanur open heart furnace atau tanur crucible furnace dan sebagainya. Itu tertulis di sertifikat plat sertifikat pipanya maupun platnya, ya. Di plat akan tertulis, kemudian di pipa juga akan tertulis, gitu. Ya. Ya, akte kelahirannya itu, ya, ini. Nah, ini tanur Tanur paddling furnace, yaitu tanur aduk-aduk. Jadi bahan bakunya seperti pig iron, biji babi, ya, pig iron, biji babi, ya, itu dimasukkan di ruang bakar di sini, kemudian ditambah dengan limestone. Nah, limestone ini clay, ya, atau dikenal dengan batu gamping, ya. Ini batu kapur itu. Ya, masukkan sini, ya. Kemudian panasnya dari gas panas bekas itu, ya, buang itu sampai 2.800 derajat Fahrenheit. Masukkan sini, ini akan lebur, ya, sambil diaduk-aduk, ya, diaduk-aduk. Fungsi daripada clay atau batu gamping tadi, ya, ini adalah untuk mengikat kotoran supaya kualitas daripada kebersihan daripada logam baja tempa ini semakin bersih, itu tidak kotor, ya. Jadi gamping itu fungsinya adalah juga untuk menangkap atau merekatkan kotoran, ya. Ini, ya, karena diaduk-aduk namanya tanurnya tanur paddling furnace. Logamnya namanya besi tempa, wrought iron, ya. Ini biasanya digunakan untuk kerangka-kerangka tower, ya. Kemudian atap rumah, seng gelombang itu, ya. Ini itu, ya.
Kemudian yang ini tanur apa? Tanur Bessemer converter, ya. Tanur Bessemer converter ini, ya. Ini, jadi namanya Bessemer converter tanur ini. Seperti ini, peralatan molen untuk mencampur semen pasir itu, ya. Ini bisa direbahkan ini, bisa direbahkan ya, karena ujung-ujungnya disupport, ya. Ini bisa direbahkan. Posisi rebah ini digunakan untuk mengisi, ya, mengisi bahan baku atau untuk mengeluarkan hasil prosesnya, ya. Ini namanya Bessemer converter, berarti pada ujung salah satunya ini penyangga ini ada pipanya, ini diisi aliran ini, aliran udara panas, ya, hot air, udara panas masuk di sini. Nah, ya, udara panas masuk di sini, ya, termasuk gas panas, ya, sehingga suhu 1650 derajat Celcius ini sanggup untuk meleburkan yaitu besi gubal atau biji babi, ya, besi babi, pig iron, ya, karena kandungannya cukup tinggi, karbonnya dibuang kandungan karbonnya, ya. Nah, ini sampai tingginya asap putih ini, ya, sampai 11-12 meter, ya, ini tingginya. Begitu asap putihnya berkurang sampai kurang gitu, nah ini berarti menandakan proses untuk pembuatan baja karbon di tanur Bessemer converter sudah selesai. Itu. Nah, produknya adalah baja karbon rendah. Makanya di sertifikatnya itu ditulis, oh, baja karbon rendah asal olahan dari tanur Bessemer converter, ya. Itu ditulis itu di sertifikatnya. Ya, itu. Ya. Nah, ini basic oksigen proses. Sama dengan tanur Bessemer. Kalau basic oksigen proses ini yang diumpankan ke dalam bukan udara dari luar yang panas, itu bukan. Ya, ini dari oksigen, ya, oksigen murni. Jadi udara diproses, ya, kemudian diambil oksigennya, kemudian akibatnya kalau tidak ada dengan bahan bakar, maka nilai panasnya akan semakin tinggi. Ya, prosesnya di sini tidak akan banyak mengandung hidrogen, ya. Kalau tadi udara kan banyak hidrogennya, itu nanti lembab, ya. Itu akan mengurangi kualitas. Ya, sama bentuk tanurnya, tapi yang diumpankan di sini adalah oksigen murni. Ya, ini. Ya, karena kualitasnya tinggi, harganya mahal. Baja karbonnya namanya baja karbon oksigen proses, itu, ya. Ini proses-prosesnya ini, ya, cara nuangkan ini, ya. Ini. Kemudian ada juga tanur yang namanya tanur hati, open heart furnace. Nah, ini segala logam, ya, sebagian bahan baku ini bisa diumpankan ke sini, ke tanur ini. Ya, rosokan-rosokan, besi tua, termasuk pig iron tadi, ya, termasuk limestone, masukkan ke sini. Semua, ya, logam campuran apa masukkan ke sini. Ya, rongsokan-rongsokan masukkan sini. Ini tanur apa-apa mau ini, ya. Ini ukurannya besar sekali dia, ya. Panjang 30 meter, lebar 10 meter, kapasitas pengolahannya sampai 30 ton, sekali ngolah 30 ton, ya. Suhunya 1800 derajat Celcius, waktu operasinya sampai 10 jam. Ya, semua bahan baku dimasukkan, ya, apakah besi tuang, apakah baja tinggi, baja menengah, baja rendah, masukkan. Ya, hasilnya adalah baja karbon rendah, ya, ini, atau bisa baja karbon menengah, ya. Nah, bajanya di sertifikat ditulis baja olahan dari open heart furnace, itu, ya. Di sini ada 4 pintu, pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4. Pintu 1, 2 untuk memasukkan udara panas, ya, sama sirkulasi dari gas bekas ini. Kemudian pintu 3, 4 adalah untuk mengeluarkan produk hasil ini, hasil olahan daripada tanur ini, ya. Nah, ini tanur apa? Tanur listrik. Ini suhunya tinggi sekali, sampai 6.000 derajat Celcius, pakai tenaga listrik. Seperti prosesnya pengelasan, ya. Ini anggap kawat las elektroda ini, ya. Tinggi sekali ini, ya. Ya, tinggi sekali. Ini digunakan untuk membuat baja karbon paduan yang tinggi, ya. Low steel. Ini. Kemudian yang ini adalah namanya crucible furnace.
tanur cawan, ya. Ini dimensinya nggak besar. Ini diisi dengan kokas, ya. Bongkahan kokas masukkan sini, kemudian cawan-cawan masukkan ke sini juga. Mangkok-mangkok masukkan sini. Pada mangkok itu juga ada bahan baku, yaitu baja karbon rendah atau baja bekas, kemudian ada arang kayu, ya, masukkan, dibenamkan di kokes, ya, dibenamkan. Kalau sudah dibenamkan, maka baru dialiri dengan gas panas. Nah, ya, atau juga bisa bahan bakunya tadi dicampur, ya, dengan paduan, ya, sehingga akan mendapatkan baja karbon tinggi atau baja paduan yang baik, ya, itu. Ya, ini yang terakhir, yaitu copula furnis. Ya, copula furnis. Copula furnis ini adalah tanur khusus yang digunakan untuk membuat baja, bukan baja, yaitu untuk besi tuang yang kandungan karbonnya setidak-tidaknya di atas 1,7%. Ya, ini adiknya tanur blast furnace, ya. Jadi kakaknya sama bentuknya, ukurannya lebih tinggi, lebih besar, itu namanya blast furnace, yang diumpankan bahan bakunya sama, ya, sama dengan yang copula furnace ini. Tapi kalau blast furnace itu produknya adalah, hasilnya adalah besi babi atau pig iron atau besi gubal. Tapi kalau yang copula ini adalah tanur untuk membuat besi tuang. Nah, ya, kandungan karbonnya di atas 1,7, rapuh, tidak bisa dibentuk, hanya dicor saja biasanya, ya. Itu. Ya, saya kira itu dulu ya. Mas apa namanya? Mas Indra. Indra. Iya, Pak. Mana Indra? Hadir, Pak. Ya. Hadir ya. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang ditanyakan? Sementara belum, Pak. Belum ya? Ya. Bener ya? Yuna, Septori nggak ada yang tanya? Nggak ada yang tanyakan Yuna? Nggak ada, Pak. Syukur. Wah, senang aku. Katarina Welten. Ada yang tanyakan? Belum, Pak. Loh, suaranya nggak bunyi dia. Katarina Welten. Iya, Pak. Kamu ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Hah? Belum, Pak. Oke. Esmi Raf Sanjani. Hah? Belum Ada ada, yang Pak. tanyakan? Oh, belum ada ya. Syukurlah kalau belum ada. Darmanto, Mas Darmanto. Mau mana? Hah? Gimana? Tidak ada, Pak. Belum ada ya. Ya syukurlah. Raja Dwi Anugrah. Ya, Pak. Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Nggak Belum. ada? Belum, Pak. Masih lanjut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali ini hari ini saya ini ya, tidak ada yang ditanyakan. Sangat senang sekali ya, berarti ilmunya diserap. Ya, bagus. Ya, mudah-mudahan paham ya. Kemudian kalau ada tugas-tugas ya, tugas-tugasnya harus tugas sendiri, ditulis tangan sendiri, nggak boleh ngopi ya, nggak boleh diketik sama laptop, komputer nggak boleh, ditulis tangan itu ya. Oke, bentar. Bentar ya. Oke. Izin, Pak. Kira-kira untuk tingkat 2 itu ada kunjungan industri nggak ya, Pak? Atau tidak ya, Pak? Loh, ya kamu ngomong sama dulu. Siapa yang tanya tadi ya? Indra. Iya, Pak. Ya. Ya minta Pak Jono lah. Minta Pak Jono ya ke pabrik pipa gitu loh. Siap, Pak. Soalnya yang